Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 26 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rumahku Jadi Sarang Penyamun. Rumahku jadi sarang penyamun. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 19 ayat yang ke-45 sampai dengan ke-48. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kelakuan manusia dan perlakuan Tuhan kepada manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar 2 poin. Yang pertama, perlakuan Tuhan kepada manusia dan kelakuan manusia kepada Tuhan. Apa itu perlakuan Tuhan kepada manusia? Kita sudah mendengar dari berbagai banyak khotbah, renungan, dan tentunya dari kebenaran firman Tuhan. Perlakuan Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus kepada manusia adalah semua perlakuan yang baik, benar, dan bentuk cinta kasihnya yang paling dalam, paling sempurna untuk manusia. Di saat semua berkat diberikan dan segala sesuatu yang diberikan yang menyenangkan dan indah buat kita, biasanya kita dengan mudah untuk menerimanya. Namun tatkala sayang dan perlakuan Tuhan bentuknya adalah teguran, bentuknya adalah hukuman, kita biasanya tidak menyukainya. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Lukas pasal 19, kita bertemu dengan bentuk perlakuan sayangnya Tuhan di dalam bentuk teguran. Apa yang firman Tuhan katakan? Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Bentuk kasih Tuhan adalah bentuk pengusiran. Sama seperti orang tua di dalam mendidik anak. Di dalam kondisi tertentu terpaksa kita memukul. Di dalam kondisi tertentu terpaksa kita menghukum. Tujuannya itu adalah perlakuan dari orang tua untuk menyatakan bentuk kasih dan cintanya kepada kita, agar setiap anak-anak hidup dalam kebenaran dan tidak menyimpang daripada jalan yang seharusnya dilalui, dijalani, dan dilakukan. Itu bentuk kasih Tuhan kepada manusia, perlakuan Tuhan kepada manusia. Ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Pada bagian ini kita bertemu dengan perlakuan manusia kepada Tuhan. Rumah doa bait Allah dijadikan sarang penyamun. Kenapa demikian? Karena dipakai untuk semua tujuan-tujuan egonya manusia, tidak menghormati rumah Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Tatkala Tuhan sudah memberkati, setiap orang bisa berdagang, setiap orang bisa mencari nafkah di luar rumah Tuhan. Bukankah itu berkat Tuhan yang luar biasa? Namun pada saat ke rumah Tuhan pun orang-orang ini melakukan tindakan-tindakan yang berfokus kepada diri. Menjadikan rumah doa, menjadikan bait Allah menjadi tempat di mana berbisnis, mencari keuntungan. Berbisnis dan mencari keuntungan secara benar bukanlah sesuatu yang salah. Namun tatkala waktu yang disediakan seharusnya menyembah Tuhan, memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan, namun pikirannya tetap fokus kepada diri sendiri, mencari keuntungan, dan di dalam proses tersebut yang namanya jual beli terjadi mungkin tipu-tipu, terjadi mungkin perjualan yang tidak baik dan tidak benar, menjual katakanlah barang-barang, hewan-hewan yang bisa dipersembahkan bukan lagi yang benar, yang sempurna, tapi yang cacat. Itu bisa terjadi di rumah Tuhan. Tidak hanya tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati Allah, tapi juga menjadi ajang sebuah perbuatan dosa dan demonstrasi tentang ego manusia yang melupakan siapa pemberi berkat, pemberi kehidupan, dan pemberi segalanya kepada manusia. Sehingga Tuhan Yesus berkata, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun.
Tiap-tiap hari yang mengajar di dalam bait Allah, imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka di bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Ini adalah perlakuan manusia kepada Tuhan. Rupanya tidak hanya berpikir tidak mengingat Tuhan, tetapi berusaha untuk membunuh dia, berusaha untuk membunuh Tuhan yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka mencoba untuk menghilangkan Tuhan, mencoba untuk membunuh Tuhan Yesus dan membinasakannya. Betapa ngeri dan menakutkannya perbuatan dan perlakuan manusia kepada Tuhan. Tentu kalau dikatakan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan berkata, kita tidak akan mengatakan bagaimana membinasakan. Tapi dalam kehidupan kita, tatkala kita lupa bahwa segala sumber berkat, sumber pertolongan, semua yang terbaik daripada Tuhan, bukankah kita seharusnya ada masa-masa dan waktu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengingat untuk segala kebaikan Tuhan. Lalu kita menyatakan puji sembah syukur, kita mengagungkan Dia di dalam hidup kita. Di momen-momen khususnya kalau dalam konteks saat ini adalah ibadah. Bukankah seringkali kita pun beribadah juga lupa? Bahkan sewaktu online, selama masa COVID, sudah dimudahkan, tidak perlu ibadah di ruang kebaktian, pergi ke gereja. Hanya membuka untuk bagian channel live streaming ibadah di gereja masing-masing. Berapa banyak anak Tuhan pun juga tidak beribadah pada masa pandemik, sekalipun online, sekalipun live streaming. Ini bentuk-bentuk yang sesungguhnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada pada masa itu, yang Yesus menyebutnya mereka sebagai sarang penyamun, dan diikuti oleh imam kepala dan ahli Taurat yang berusaha untuk membinasakan dia. Luar biasa perlakuan manusia kepada Tuhan. Pada ayat yang berikut dikatakan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Pada ayat ke-48 adalah orang-orang baru yang antusias untuk melihat dan mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mungkin baru mengenal siapa Yesus, ya, yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama sebelumnya akan datangnya Mesias, akan datangnya juru selamat dari keturunan Daud, dari tunas Isai akan lahir sang juru selamat. Mereka kemudian berbondong-bondong, mereka terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ini adalah bagian di mana orang itu awal-awal mengagumi Tuhan, ataupun ini adalah bagian gambaran orang-orang percaya yang baru awal-awal menerima Tuhan Yesus, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan punya sebuah rasa hormat, respek yang sangat mendalam kepada Kristus dan Tuhan. Namun setelah kita menjadi anak Tuhan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mungkin lebih, bahkan berketurunan-keturunan, tidak menjamin mereka-mereka yang ada di bait Allah, mereka-mereka yang ada di rumah doa, lalu mereka dengan serta-merta datang ke rumah Tuhan, lalu menyembah Tuhan. Tidak demikian. Bukankah pikiran kita seringkali kemana-mana, datang ke rumah Tuhan, yang terjadi bukan mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengarkan khotbah, tapi mengkritik pengkhotbah, mengevaluasi pengkhotbah. Khotbahnya tidak menarik, khotbahnya tidak lucu, khotbahnya terlalu dalam, khotbahnya terlalu banyak lucu-lucu, terlalu banyak komedi, khotbahnya itu bikin ngantuk, maka semua dikritik. Saya tidak suka dengan gereja ini, saya pindah ke gereja lain. Setelah pindah ke gereja lain, ternyata tidak ada gereja yang sempurna, melihat ada kekurangan-kekurangan. Ini gereja yang baru dia datangi, kemudian dia berpindah lagi, maka berpindah sana, berpindah ke sini. Orang yang suka berpindah-pindah seperti demikian, kalau tidak dengan alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, sesungguhnya bukanlah sebagai pribadi yang sedang menyembah Tuhan, tapi sedang melayani dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhan, sebagai Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.